Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali. Salam damai buat saudara dimanapun berada. Mari kita tunduk kepala sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar dan belajar firman-Mu. Urapi setiap kami dan beri pengertian untuk kami dapat memahami firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan hari ini ada di dalam kitab Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini Tuhan Yesus yang sendiri yang mengatakan. Dan oleh karena firman ini, Tuhan Yesus melarang kita untuk khawatir. Karena di dalam kekhawatiran itu ada beberapa hal yang akan merusak. Yang pertama dikatakan bahwa di dalam kitab Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati itu akan membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan. Artinya, orang yang selalu khawatir itu seperti orang yang membawa suatu beban yang sangat berat sehingga dia tidak mampu untuk tegap, sehingga orang yang bungkuk jalannya pasti terpincang-pincang. Bahkan juga Amsal 25 ayat 26, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang yang benar di hadapan orang fasik. Jadi orang yang khawatir itu seperti air yang keruh, seperti air got, tidak jernih. Artinya tidak bisa melihat ada jalan keluar, pertolongan dan kuasa Tuhan. Dia tidak bisa melihat. Bahkan di dalam Matius 13 ayat 22 dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang yang khawatir tidak bisa berbuah atau tidak akan mengalami pertumbuhan. Jadi walaupun dia mungkin tetap berdoa, baca mendapat, kalau dipenuhi dengan kekhawatiran, dia tidak akan mengalami pertumbuhan. Dan juga orang yang khawatir itu menyusahkan diri sendiri. Lukas 10 ayat 41 dikatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya Tuhan melarang kita untuk khawatir. Mikir boleh, tetapi khawatir Tuhan tidak mau. Sehingga untuk mengatasi itu semua, poin yang pertama yang saya akan bagikan adalah kita ambil di dalam kitab Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dimulai yaitu yang pertama adalah utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan, utamakan firman Tuhan. Dimulai dengan kata cari. Cari itu perlu tenaga, cari itu mikir, cari itu perlu berperjuangan. Itulah sebabnya, saudara yang dikasih Tuhan, jarang orang mau. Karena orang berpikir, untuk apa cari kerajaan Allah? Cari uang aja sudah habis waktu, sudah capek. Orang cenderung lebih cari uang, orang cenderung lebih cari jabatan, kedudukan. Karena dengan jabatan, kedudukan, dan uang, mudah bagi orang lain untuk menghormati kita. Sedangkan kalau kita cari kerajaan Allah, apa? Seakan-akan apa yang kita dapat? Sepertinya buang-buang waktu. Tetapi firman Tuhan ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan kerajaan Allah. Nah, satu contoh kita ambil yaitu kitab di dalam kisah Petrus yang habis seharian semalaman dia berpergi ke tengah laut dan pulang tidak membawa hasil apa-apa. Petrus ini lelah, capek, stres. Berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata, mari kita bertolak. Tuhan Yesus mau pakai perahunya Petrus. Saya percaya Petrus ini dia tidak pernah berpikir atau mengerti bahwa hari itu Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu terhadap pekerjaannya. Yang dia tahu, Tuhan Yesus ini selalu memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan.
Nah, disinilah terlihat bahwa motivasi Petrus ini, dia mau walaupun kondisi capek, dia mau utamakan kerajaan Allah, dia mau utamakan Tuhan. Beda dengan kita orang hari-hari ini, kalau saudara pulang kantor, apalagi kantor habis capek, terus kemudian diajak untuk pelayanan, kita cenderung berkata, jangan deh, saya baru pulang, saya capek, dan lain sebagainya. Tetapi Petrus ini tidak. Bahkan di tengah kegagalannya, dia tetap. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia mengutamakan Tuhan, dari kegagalan dibuat menjadi berhasil. Petrus pulang dengan membawa hasil yang luar biasa, yang tidak pernah dia pikirkan. Bahwa Tuhan bukan hanya memberikan firman, tetapi berkat yang sesungguhnya. Saudara, hari ini, biarlah engkau dan saya juga belajar untuk mengerti ini. Demikian juga orang yang mengutamakan Tuhan. Sebagaimana Daud ketika menghadapi Goliat. Daud berani karena dia mengutamakan Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah. Tetapi Tuhan tidak membuat Daud itu menjadi lebih berotot dahulu untuk menghadapi Goliat yang besar. Tetapi Tuhan menambahkan ketepatan tembakan Daud sehingga Goliat yang besar itu menjadi tumbang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita kekurangan uang, kita berpikir bahwa kita harus menambah omset dengan kerja keras dan lain sebagainya. Kita lupa firman Tuhan, percuma kau bangun pagi-pagi, karena berkat itu Tuhan yang memberikannya. Kita lupa firman Tuhan ini berkata, maka semuanya akan ditambahkan. Untuk menghadapi Goliat yang besar, Tuhan tidak menambahkan otot, tetapi menambahkan hikmat dan kekuatan sehingga Daud bisa melihat sasaran yang tepat dan tembakan yang jitu untuk menumbangkan Goliat yang besar. Hari ini apa yang menjadi persoalan kita? Saudara, biarlah saudara tetap mengutamakan Tuhan. Karena cara Tuhan menyelesaikan berbeda dengan cara manusia. Saudara, ketika saudara mengutamakan kerajaan Allah, ketika saudara mengutamakan ibadah, sebagaimana firman Tuhan berkata, ibadah itu mengandung janji, berguna dan memberikan keuntungan. Bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk seluruh keluarga, untuk seluruh umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya utamakan kerajaan Allah. Poin yang kedua adalah hiduplah hari ini sesuai dengan firman Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti yang dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini berkata, janganlah keraskan hatimu. Artinya, saudara, yaitu, jikalau firman hari ini datang kepada engkau, menegur engkau, bertobatlah. Jikalau firman hari ini mendidik, terimalah dan lakukanlah. Jikalau hari ini firman datang memberikan kekuatan, bertumbuhlah dan berbuahlah. Jikalau firman hari ini datang untuk memberikan penghiburan, mengucap syukurlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Kebenarannya apa? Petrus itu dari gagal diubah menjadi berhasil. Kebenarannya adalah ketika Petrus tahu firman Tuhan, yaitu berkat itu supaya tidak membuat dia menjadi sombong. Berkat itu bukan untuk dia nikmati saat sendiri, tetapi Petrus ketika menerima berkat, dia membagikannya. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Jikalau engkau sakit, Tuhan tambahkan kesehatan, Tuhan sembuhkan. Apakah dengan kesembuhan itu engkau bisa berbagi, menjadi saksi Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan? Atau cuma engkau menikmati, engkau kembali kepada hobi dan kesenanganmu, engkau menjadi sombong ketika engkau diberkati, engkau meremehkan orang lain, engkau membalas, engkau lebih sering ketika engkau berbuat salah, mungkin engkau tidak mau datang minta maaf, tetapi engkau mungkin memberikan uang supaya orang itu bisa menurut kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, kebenarannya adalah ketika kita diberkati, bukan untuk kita nikmati sendiri,
tetapi untuk kita menjadi berkat juga bagi yang lain. Ketika kita menerima berkat, hendaklah kita menjadi rendah hati, semakin semangat dan sungguh-sungguh. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungi. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.